Bayangkan tadi Google yang saya bilang tadi $3 per orang. Kalau muridnya ada 1.000 sudah 3.000 per bulan. $3.000 itu berapa? Waduh. $1.000 itu ya 14 juta. Kali 3 sudah berapa? 42 juta per bulan dikasihkan Google. Mending gratisan. Iya. Ya, hampir semua yang saya gunakan teknologi yang saya terapkan di lembaga pendidikan yang saya mengajar itu semuanya gratis dan unlimited. Tetapi ya prosesnya memang harus diikuti. Karena nanti Google minta apa ini seperti minta surat pendirian, surat akreditasi itu diminta. Tapi kalau sudah di job oke, saya nangis. Ya, nggak ngeluarin uang, tinggal pakai saja teknologinya. Oke. Kemudian yang terakhir, jangan lupa mintalah umpan balik dari siswa. Nah, ampun ditutup saja. Assalamualaikum anak-anak. Supaya apa? Di akhir itu karena sudah lemes, sudah nggak ada tenaga, tetap hidup. Kalau perlu, sekali-kali berani nggak? Ayo saya minta pendapatnya nih, gimana Bapak tadi mengajar? Enak enggak? Mesti rame. Ibu tadi ngajarnya gimana? Enak enggak? Mesti rame. Oh Bu, udah biarin, enggak masalah. Diterima saja. Ya guru kan kebanyakan guru itu takut kalau dikritik oleh siswanya. Yakin ya. Nah, coba kalau berani Bapak Ibu kasih kuesioner terbuka kepada anak. Sekolah nggak ada berani. Ya, berani pun apa yang pengalaman saya dapat dari banyak sekolah, muridnya dipilih. Si meneng-meneng. Iya, yang biasanya sudah dekat dengan sekolah, yang sering juara, ya yang sering dipanggilin di kantor karena membantu itu dipanggil. Kamu isi kuesioner ini ya, isinya mesti api. Nah isinya api, ya kita nggak tahu jelek. Ya, kayak barang itu misalkan poster yang untuk menarik orang agar daftar, nggak usah. Ya, gunakan Instagram itu untuk mempromosikan atau mengabarkan aktivitas kehidupan sehari-hari sekolah. Diceritakan, guru ngajar di foto dari depan, diceritakan ibu guru ini ngajar ini. Itu nanti akan lebih diikuti daripada Bapak Ibu membuat poster yang isinya branding, quote, kakean itu. Dan justru nggak tahu, ini tadi kan pesannya kita buat Bapak tadi ya. Ini salah satu juga kunci. Dan masyarakat nanti akan tahu ketika mengikuti, asik ya di sekolah itu, begitu ya ngajinya, gitu. Kita nggak perlu cerita ke dia, tapi ceritakan saja kehidupan sehari-hari kita seperti ini. Ketika anak misalkan murojaah atau tahfizul, ya direkam aja, diceritakan, kasih keterangan bawahnya. Suasana anak-anak sedang menjalani proses tahfidz. Hari ini alhamdulillah sampai surat A ayat berapa. Nah, itu bisa diceritakan. Dan tidak perlu risau oleh like apa enggak. Terus saja. Terus saja. Kalau terus nanti apa? Kita pasti akan punya follower. Minimal followernya adalah guru kita sendiri. Murid itu ya. Nah kalau gurunya ini hero-nya besar kepada sekolah, insya Allah mesti tombolnya dicak. Follower itu lah gitu. Aku mending nulis tuh, gitu kan? Ya, nanti ya lama-lama besar. Ini akhir kata untuk yang daring. Sebenarnya banyak nanti daring. Kemudian untuk yang luring atau yang tatap muka offline ya. Jadi ini tips yang berhasil saya rangkum. Ya, yang pertama, buat eksperimen sains sederhana. Ya. Jadi memasukkan apapun yang bersifat langsung adalah cara yang bagus untuk membuat pembelajaran menjadi menyenangkan daripada Bapak Ibu ceramah. Praktek. Gimana caranya? Dengan semua kan jadi guru. Nah kalau jadi guru, namanya guru, ustadz itu sudah pasti menguasai ilmunya. Sudah pasti. Kalau enggak, keluar jadi guru.
Ya. Nah misalkan yang ngajari takbir, dia sudah pasti takbir juga. Yang kedua, dia pasti punya pengalaman di mana aku dulu itu menghafal lebih cepat. Ya kan? Nah dari itulah maka dibuatlah metodenya. Gimana ngajarkan ke anak-anak dengan tidak menerangkan, tapi anak-anak bisa seperti saya minimal. Yang suka matematika, gimana awalnya senang matematika gitu. Saya dulu itu nggak suka fisika, tidak suka biologi, kimia, fisika, matematika, nggak senang. Nah, justru pada waktu SMA saya dapat kesempatan, kamu boleh masuk jurusan mana saja, pilih A1, A2 atau A3. Ketika saya nggak suka matematika, saya mau pilih A3. A3 pada waktu itu seusia saya itu, kalau sekarang A3 itu sosial ya, terkenal anaknya korak. Tahu korak? Tahu. Zaman dulu ngomongnya korak, kotoran rakyat. Nek saiki ya apa jenenge? Ori. Preman ya, preman ya, saiki preman ya. Kalau sekarang preman. Nah, wah saya nggak mau, saya nanti jadi preman gitu ya. Akhirnya A1, nggak mau, A1 mesti fisika, kimia, biologi, matematika, fisika, kimia itu nggak mau. Akhirnya saya pilih A2. Padahal nggak seneng A2. Artinya tidak ada pengalaman di A2. Ya karena saya menghindari matematika. Saking nggak senengnya matematika sama fisika tak hindari. Tapi juga nggak seneng jadi orang jelek. Ambil yang tengah gitu ya. Akhirnya yang masuk ke biologi. Nah, gimana cara saya menyukai fisika? Akhirnya pakai cara yang tadi ini, namanya eksperimen sederhana. Jadi suka fisika itu malah setelah lepas SMA itu jadi suka fisika. Dengan eksperimen apa? Membuat roket dari botol air. Ya, awalnya cuma mengikuti saja. Kemudian gara-gara ketika dilepas itu terbangnya nggak tinggi, ini kok bisa nggak tinggi. Kemudian tak baca tekanan udara tuh. Jadinya harus belajar tekanan udara. PSI. Ketika tekanan udara belajar ada hitungan, jadinya belajar rumus. Jadinya seneng, jadi fisika jadi seneng. Nah malah terlanjur masuk ke jurusan apa? Informatika. Di informatika malah ada kalkulus, algoritma, matematika prok malah tambah pusing. Jadi ini eksperimen itu penting. Apapun gunakan dengan eksperimen. Ya, pelajaran apapun. Ya, kita jangan tutup pintu kreativitas kita. Saya nggak ngomong murid, kita tutup pintu kreativitas itu kayak gini. Ini pelajaran sosial, apa eksperimennya? Ada yang guru, aku ini ngajarin ngaji, apa eksperimen? Itu bapak ibu sudah menutup, dan setelah itu ditutup tidak akan pernah memperoleh jalan untuk menemukan gimana eksperimen. Nah sekarang kan ngajar ngaji itu banyak kan modelnya ya. Nah itu kan berkat apa? Eksperimen dia. Orang yang dari awalnya tidak senang mengaji jadi senang. Ya. Kalau mau mengaji saya ingat, saya juga membuat situs namanya sinauquran.com. Nah, sinauquran.com ini saya undang ustadz. Ya, ustadznya harus benar-benar ustadz. Saya bilang benar-benar ustadz karena ketika saya undang, mereka saya minta ngajar dan saya nggak bayarin. Ada yang mau? Benar-benar Ustaz. Ini benar-benar ustadz. Alhamdulillah ada daftar, sudah ada 10. Salah satunya dari lulusan Mesir ya, Mesir ya. Jadi yaitu sinauquran.com, dan orang umum bisa ikut ngaji di sana dengan memilih guru yang ada di situ dengan jadwal yang sudah ditentukan. Saya bilang benar-benar Ustaz karena saya bukan pengusaha gitu. Saya nggak punya duit untuk bayarin dia ketika ngajari orang. Saya juga nggak mau ngaji itu narik duit. Karena ilmu ngaji itu kan bukan ilmu kita, kan itu ilmunya Allah. Ngapain dibayarin? Ya kan? Kalau kita ngajar itu yang dibayar itu apa? Kemampuan kita mengajarkan tekniknya. Karena apa? Karena pengalaman kita
menemukan pengalaman itu dan kita berikan itu kepada orang lain pengalaman itu boleh narik kalau menurut saya ya. Tetapi kalau ilmu yang kita peroleh seperti fisika, kimia yang sudah ada itu sebenarnya nggak boleh bayar. Mestinya sekolah itu bayar sakarmu. Kayak guru ngaji saya dulu kan dibayar beras, dibayar gas. Tapi sekarang nggak bisa. Yang penting kita ada ikhlas sebagai guru. Baik, yang kedua, izinkan siswa untuk bekerja bersama. Ya, kalau saya persilakan anak-anak untuk nyontek. Ya. Nah, kalau udah kita mempersilakan anak-anak untuk nyontek, maka apa yang terjadi? Gurunya harus lebih pandai. Gimana caranya membuat soal anak-anak meskipun nyontek? Gak bisa. Ada yang bisa. Loh, kan gampang ya? Gampangnya bagaimana? Soal 1, ceritakan siapa dirimu. Bisa nyontek gak? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Jadi kalau menurut kamu, misalkan kamu dikasih tugas membuat ini, apa yang kamu lakukan? Gak bisa nyontek. Semua yang menurut dirinya itu gak bisa nyontek. Karena apa? Nanti yang menjalani ya dirinya. Terus kamu boleh diskusi sama temanmu, silakan. Diskusi caranya, diskusi tekniknya, langkahnya, silakan. Tetapi jawabannya itu adalah you. Nanti mengujinya bagaimana? Saya biasanya kasih tantangan, minggu depan presentasi. Kasih tantangan, presentasi. Anak-anak begitu. Jadi pada saat pembelajaran online itu ya anak-anak udah. Ya. Jadi yang pertama persiapan, kedua itu pembiasaan, ketiga pembiasaan, keempat pembiasaan, kelima review. Pembiasaannya 3 kali. Ya, pembiasaan itu apa? Kalau masuk salam. Ya. Waktu insya Allah dalam 2 bulan anak-anak terbiasa. Masuk salam. Saya kalau pagi masuk salam. Kedua tetap nyalakan kamera. Sekarang udah jalan. Di 2 bulan pertama memang masih harus ingatkan. Itu namanya pembiasaan. Ya. Baik, setelah salam tadarus. Saya biasanya begitu. Tadarusnya tidak bersama. Saya akan tunjuk ulang. Kamu yang memimpin tadarus, kamu nunjuk temanmu ayat berapa sampai berapa. Saya hanya mendengarkan dan harus jalan. Kalau sampai dipanggil temannya nggak jalan, apa? Ya memang di awal saya target 2 bulan memang. Dan itu susah 2 bulan. Tapi setelah 2 bulan, begitu pagi nyala, closing, saya cukup bilang assalamualaikum, doa belajar. Baik anak-anak, tadarus hari ini Ahmad yang mimpin ya. Tidak diam, Ahmad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tadarus hari ini teman-teman. Tadarusnya surat apa? Untuk yang pertama tadarus adalah Fatimah, gitu. Ayat 1 sampai 2. Udah jalan. Gurunya yang mungkin terus keenakan terus jadi bangun dulu. Ya memang ya, jadi persiapan, pembiasaan, baru review. Review itu apa? Kalau ada kekurangan diperbaiki dan kembali lagi kepada persiapan untuk memperbaiki. Nah ini ya, jadi izinkan siswa untuk bekerja sama. Kalau kita menguasai ilmu kita, insya Allah lah kita bisa temukan cara gimana membuat tantangan itu agar anak-anak meskipun saling diskusi, tapi jawabannya tidak akan pernah sama. Yang ketiga, gabungkan aktivitas praktis, ya. Aktivitas praktis ya, hand on atau buku, ya. Buku kegiatan yang menyenangkan, cara bagi siswa untuk belajar. Artinya apa? Kalau bisa itu dibuat panduan, Bapak Ibu. Ya, panduan yang bentuknya gambar-gambar. Sekarang kan banyak di internet itu. Gimana caranya belajar yang baik? 1, buka buku. 2, baca 5 menit saja. 3, game 5 menit. Gamenya berhenti, baca lagi 5 menit. Saya ingat siapa ya? Ali bin Abi Thalib ya. Ketika mempelajari ilmu itu, dia membaca sampai minimal berapa? 11 kali. Jadi buku itu setelah dibaca, tidak perlu dipikir loh ya.
Dan itu sudah saya praktekkan. Tidak perlu dipikir, dibaca. Dintekno, entek tutup. Besok dibaca lagi, entek tutup. 11 kali. Ngancep. Al-Quran Bapak Ibu tahu artinya? Tidak tahu, tapi karena setiap hari dibaca, begitu ada orang ngomong atau ada suara-suara dikumandangkan langsung nyambung. Karena apa? Hanya dibaca, kan tidak tahu maksudnya. Ya, kita setelah tahu karena kita baca artinya. Nah, itu karena apa ya dibiasakan. Ya, jadi petunjuk ini penting buat anak-anak. Kemudian gunakan aktivitas alfabet, matematika, bahasa Inggris, dan geografi yang menyenangkan dan praktis untuk membantu siswa belajar dengan cara yang berkesan. Artinya apa? Pelajaran-pelajaran berat kayak gini, ini jangan diajarkan teori. Matematika itu yang dijelaskan kalau A sama dengan 3 ditambah B yang 5 ya. Kan bisa misalkan, ayo bulan, mana bulan? Yang coba bulan, di depanmu ada kertas, ambil 3 kertas. Bisa. Nah sekarang Fatimah, mana Fatimah? Nyalakan videonya. Fatimah, di sampingmu ada apa itu? Bolpen. Punya bolpen berapa? 2. Tunjukkan bolpen 2 di kamera. Ya kan? Bukan lagi, oh kita B, tidak, semaput, pingsan. Ya, jadi buat mereka menjadi aktivitas. Baik 3 kertas ditambah 2 pensil, jumlahnya ada berapa? Saya nggak ngomong bentuk ya, jumlahnya berapa? 5 Pak. Gitu. Jadi Ani sekarang Ani di belakangmu itu kok ada gelas? Ada berapa gelas itu? Gitu. Jadi kita kan bisa gunakan apapun yang pada saat anak-anak ada di sana. Karena apa? Karena kita menguasai ilmunya. Makanya saya bilang tadi, kalau guru ya pasti menguasai ilmunya. Kalau menguasai ilmunya, mesti tahu bagaimana cara mengajarkannya. Ini ya. Kemudian beri siswa istirahat otak. Artinya apa? Dia harus ada istirahat. Saya biasanya kalau kasih tugas anak-anak, kalau sudah selesai, baik yang sudah selesai pelajarannya 1,5 jam. Ya, ada yang mengerjakan hanya 5 menit sudah selesai. Baik yang sudah selesai boleh aktivitas lain, boleh nge-game, boleh dengerin lagu, tapi nggak boleh keras, pakai headset. Ya, mic-nya atau videonya tetap on. Ya, kameranya dimatikan. Supaya apa? Ketika nanti Bapak kasih informasi tahu. Udah. Nah, bagi yang belum, yang kita kejar, yang belum. Kenapa kita kejar? Ngejarnya bukan itu tugas belum, cepet kumpulin, cepet enggak. Kalau saya ngejarnya begini, nah tuh lihat temanmu 5 menit sudah selesai, ya 30 menit bisa nge-game, kamu gitu kan. Akhirnya dia iri dengan temannya, segera menyelesaikan tugas. Ya, ini ya, gimana pun juga ya, apalagi pelajaran yang sehari sampai berapa? Ya, saya ngajarkan di SMA. Pelajaran online itu masih seperti pelajaran biasa, mulai jam 7 pagi sampai jam 2:30 sore. Jadi hanya memindah kelas fisik dipindah ke kelas virtual. Pelajarannya tetap seperti biasa. Dia buka salam apa, anak buka video. Nah, bayangkan tuh di rumah itu anak-anaknya. Ada yang masih ditinggal. Pas saya ada pernah kebagian yang pas jam siang setelah zuhur. Misalnya kode ngadu gitu. Ya, sekarang saya nggak jelasin, ya. Sekarang coba buka browsing. Saya punya tantangan ini. Ini cari kata ini. Nanti tak tanya satu-satu. Ya. Nah, artinya apa? Metode pagi hari sama metode siang berbeda. Tapi hasilnya sama. Karena pelajaran atau materi atau KD-nya itu sama. Nah ini penting karena kita kudu mengerti namanya istirahat otak ya. Siang hari itu sudah enggak bagus. Sudah waktunya istirahat. Nah, ketika waktunya istirahat, ada guru yang pokoknya melakukan tugas karena dia tanggung jawab pada sekolah dan harus mengajar. Terus diajar dia ada ngantuk, jelas semua itu. Laporan selesai hari ini. Mestinya enggak. Ya, mestinya kalau kita menguasai apa yang kita ajarkan, pelajaran 1,5 jam itu bisa jadi cuma 30 menit.
Lalu lakukan ini karena offline ya, Bapak Ibu bisa gabungkan dengan karya wisata, dharma wisata atau apapun. Tidak perlu jauh-jauh, di sini ada pasar. Pernah nggak melibatkan anak-anak datang ke pasar? Maunya kan ke Borobudur, ya, ke Batu, sekalian gurunya. Ya, saya juga guru soalnya, makanya tahu ya. Nah, jarang sekali sekolah itu yang menggunakan lingkungan sekitar untuk filtering pembelajaran. Ya. Jadi pembelajaran dharma wisata, karya wisata, ya artinya dia keluar dari kelas, jalan-jalan sekalian dapat ilmu. Misalkan matematika yang bisa, ayo sekarang kita ke pasar, coba hitung ada berapa pedagang buah, itu kan sudah matematika. Ya, coba nanti di sana tanya ya, berapa harga buahnya? Ya. Nah, kalau udah ketemu harga buahnya, coba iya, ya nggak apa-apa, anak-anak kan hidup mereka kan nanti juga begitu. Gurunya nggak perlu ikut ngawasi aja, pedagang pasar itu paham lah sama anak sekolah. Pak, Bu, saya jadi dosen sekolah ini kasih bingung. Ayo mau tanya apa? Ini harganya berapa? Kan bisa itu dijumlahkan ya. Kalau misalkan harga satu buahnya 300, kamu beli 10 jadi berapa? Itu sudah matematika. Gak perlu lagi ditulis 300 kali 10 berapa gitu ya. Tambah mumet. Jadi sekitar ini sangat jarang digunakan. Sangat jarang. Dan jangan khawatir, tidaknya sekolah Bapak Ibu. Ya, sekolah lain. Tapi mari ini kita kalau saya nyebut diimpakkan kepada masyarakat. Ini juga sebagai daya tarik untuk menarik murid lebih banyak ke sekolah. Kalau mereka akan lebih banyak terlibat kepada masyarakat, mereka tahu aktivitasnya, insya Allah mereka percaya. Nggak perlu lagi promosi, branding, pakai poster, nggak perlu. Ya mereka akan datang. Itu loh anak, bagus ya. Dia belajar langsung ke masyarakat, apa gitu. Sekolah di situ aja. Gitu. Nah ini gunakan ya, kalau nggak bisa jauh-jauh, apalagi pandemi, tambah susah ini. Pandemi ini karena pandemi diprediksi 10 tahun baru berakhir. Ya memang itu prediksinya akan clear 10 tahun. Kalau sejarah pandemi dunia 4 kali pandemi besar itu baru clear 5 tahun. Nah, ketika clear, tahukah Bapak Ibu, kita tidak boleh baper kepada masa kemarin.